Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan, tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Diam akan melanjutkan cerita tentang Hotel Bekas Pembunuhan bagian 2. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Siapa yang sudah memakannya? Tanya Zainal dalam hati. Yang lebih membuatnya kaget, ada jejak kaki berlumuran darah di kamar. Jejak itu mengarah ke koridor sebelah kanan. Karena penasaran, ia pun mengikuti jejak kaki tersebut. Tetapi di depan jendela hotel, jejak itu terputus. Dari jendela itu Zainal melihat ada seorang wanita yang sedang asik berenang di kolam renang belakang hotel. Nal, seseorang menyentuh pundaknya. Itu membuat Zainal terkejut bukan main. Ah, ngagetin aja lu Dil. Ternyata itu Fadil. Zainal berdecak kesal. Gua boleh tidur di kamar lu gak, Nal? Tanya Fadil. Emangnya kamar lu kenapa, Dil? Gua gak bisa tidur, Nal. Takut setan. Gara-gara waktu siang ada yang cerita korban pembunuhan. Ya elah Dil. Gitu aja takut. Zainal melirik jejak kaki di lantai. Anehnya jejak itu sudah tidak ada. Sebisa mungkin Zainal menyembunyikan ketakutannya. Ia tidak mau membuat suasana semakin kacau. Dalam hatinya ia sebenarnya bersyukur si Fadil mau menumpang tidur di kamarnya. Gila, berantakan banget kamar lu, Nal. Iya nih, maklum lah, namanya juga cowok. Zainal menjawab. Ia berusaha bersikap seolah tidak terjadi apapun di kamarnya. Malam itu Fadil tidur di kamarnya Zainal. Mereka tidur sangat nyenyak. Tidak ada makhluk halus yang mengganggu mereka. Tepat jam 6 pagi, telepon berbunyi membangunkan Zainal. Sementara itu Fadil masih tertidur nyenyak. Dalam kondisi masih mengantuk, Zainal mengangkat telepon itu. Nal, cepetan mandi, sarapan ke bawah ya. Hari ini ada presentasi dari masing-masing peserta. Itu suara Fadil dari seberang telepon. Seketika jantung Zainal berdegup kencang. Ia mulai merinding, keringat dingin mulai keluar. Kantuk itu seketika sirna, berganti dengan rasa takut dan ngeri. Lantas siapa lelaki yang sedang tidur di sampingnya? Zainal perlahan meletakkan kembali gagang telepon itu. Ia menelan ludahnya sendiri lalu membalikan badan. Lelaki yang barusan tidur di sampingnya sudah menghilang. Zainal terperanjat. Dadanya turun naik, segera ia pergi ke kamar mandi. Ia mandi dengan sangat cepat seperti bebek. Kurang dari 10 menit, ia keluar dari dalam kamar mandi dan langsung mengenakan pakaian tanpa mematut diri di depan cermin. Penampilan Zainal acak-acakan. Dia bahkan belum sempat memasukkan baju kemejanya ke dalam celana. Di tangannya ada sebuah stop map yang berisi bahan untuk presentasi. Wajah Zainal terlihat panik saat ia duduk di meja makan bersama dengan Fadil. Lu kenapa, Nal? Fadil heran melihat penampilan temannya yang acak-acakan itu. Dil, di kamar gua ada setannya. Hah? Serius lu? Tadi malam setan itu menyerupai lu, Dil. Dia tidur sama gua. Mendengar pernyataan temannya, Fadil tersedak. Ia segera meminum air putih. Kedua matanya sampai berair. Pelan-pelan, Dil. Pindah kamar aja lu. Iya nih, gua juga mau ngomong ke panitianya. Oke, nanti habis acara kita ke panitia ya, kata Fadil. Selesai sarapan, mereka berdua kembali ke ballroom untuk mengikuti sesi presentasi. Di sana para peserta sudah berkumpul.
Tema presentasi hari ini adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Fadil dan Zainal sudah mempersiapkannya dengan sangat matang. Ruangan itu bergemuruh. Para peserta masih mengobrol satu sama lain sebelum akhirnya Pak Denny, ketua pelaksana, berbicara melalui mikrofon. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak, jawab mereka semua serentak. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sesi presentasi dari masing-masing peserta. Semuanya sudah siap? Sudah Pak, jawab mereka semua. Satu persatu mereka melakukan presentasi, sampai akhirnya tibalah giliran Zainal yang maju ke depan. Ia menayangkan beberapa slide PowerPoint yang sudah disiapkannya dalam flash disk. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun di tengah-tengah presentasi, Zainal melihat ada hal aneh di antara bangku peserta. Ada sosok wanita dengan kepala penuh darah sedang duduk di antara para peserta. Wanita itu melihat ke arah Zainal dengan tatapan datar. Zainal tidak bisa menahan diri. Ia menunjuk ke tengah-tengah bangku para peserta sambil menampakkan wajah ketakutan. Setan, ada setan! Teriak Zainal membuat para peserta panik. Mereka berdiri lalu mencari objek yang ditunjuk Zainal. Semuanya harap tenang. Pak Denny naik ke atas panggung. Pak, ada setan, Pak. Itu setan. Zainal terus menunjuk ke tengah-tengah bangku peserta. Wanita itu masih duduk di sana. Mas, tolong ambilkan air, pinta Pak Denny pada salah satu panitia. Air dalam botol itu dibacakan doa-doa oleh Pak Denny. Ia lalu membasuhkan air tersebut pada wajah Zainal. Seketika saja wanita yang dilihat Zainal menghilang. Ia mulai tenang, tapi nafasnya masih terengah-engah. Gak apa-apa, Nal. Semua peserta duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Kita lanjutkan presentasinya ya, ujar Pak Denny. Zainal dituntun turun dari panggung lalu diberikan minum air doa-doa. Kamu gak apa-apa? Tanya Pak Denny sambil menatap wajah Zainal yang masih tercengang dengan penampakan makhluk mengerikan tadi. Tadi ada cewek, wajahnya penuh darah, Pak. Di sana. Iya, dia duduk di sana, Pak. Nal, kamu kenapa sih, Nal? Fadil menghampirinya. Setan, Dil. Hotel ini ada setannya. Pak, tolong Zainal dipindahkan kamarnya ya, pinta Fadil. Iya, Pak. Kamar saya ada setannya, Pak. Itu cuma halusinasi kamu aja. Gak ada setan kok di sini, kata Pak Denny menyangkal. Pak, saya tetap mau pindah kamar, Pak. Ya sudah, nanti saya coba carikan yang mau bertukar kamar sama kamu ya. Doni, salah satu seorang peserta, mau bertukar kamar dengan Zainal. Malam itu ia mengajak Fahri, teman satu kampusnya, untuk menginap di kamar nomor 111. Bukan untuk diskusi materi presentasi, melainkan untuk bermain jelangkung. Mereka berdua memang suka dengan hal-hal yang gaib. Kebetulan Doni sudah tahu mengenai kabar pembunuhan di hotel ini. Kemarin malam ia sudah main jalangkung di kamarnya, tapi tidak terjadi apapun. Saat diumumkan siapa yang ingin bertukar kamar dengan Zainal, jelas saja Doni senang. Dia mau coba main jalangkung di kamar itu. Lu tahu, roh itu bisa bantu kita, ujar Doni. Lampu kamar dimatikan, mereka hanya menyalakan lilin. Bantu kayak gimana? Fahri penasaran. Orang-orang main jalangkung buat dapetin nomor togel. Nah, kalau gua beda. Bedanya? Lu tahu kan, kalau di kampus gua naksir banget sama si Diana. Cantik,
montok pula. Nah, kalau di kamar ini ada rohnya, gua mau minta bantuan agar si Diana naksir sama gua. Fahri mengangguk-ngangguk. Masuk akal juga sih. Doni lalu mengeluarkan jelangkung dari dalam tasnya. Jelangkung itu terbuat dari batok kelapa yang digambar bentuk wajah dengan spidol permanen, baju bekas, dan 2 batang kayu. Di ujung kayu jelangkung itu berbentuk runcing, entah kenapa dibuat seperti itu. Keduanya langsung memegang batang jelangkung sambil mengucap mantra yang Doni dapatkan dari internet. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta setan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Bantulah kami wahai jelangkung. 5 kali mereka mengucap mantra, tapi tidak terjadi apa-apa. Lilin pun masih menyala dengan tenang. Gak ada Don, percuma. Udah, gua balik aja ya. Ya udah deh. Doni menyalakan kembali lampu kamarnya dan meniup lilin. Jam 12 malam, Doni mendengkur. Dia tidur dengan sangat nyenyak. Lampu dimatikan, yang menyala hanya lampu tidur. Jelangkung tadi masih tergeletak di lantai bersama dengan lilin yang sudah padam. Namun tiba-tiba lilin itu menyala kembali dengan sendirinya. Jelangkung bergerak seperti ada yang menggeserkannya. Lalu seketika berdiri dengan tegak. Jelangkung itu melayang di tengah temaramnya cahaya lilin. Dari langit-langit kamar muncul suara seorang wanita menirukan mantra jelangkung yang diucapkan Doni. Jelangkung itu semakin mendekat. Kini ia melayang di atas Doni yang sedang tertidur nyenyak. Di pagi hari, bel kamar Doni berbunyi. Dia kesiangan. Fahri sudah menelponnya berkali-kali tapi tetap tidak diangkat. Sekarang pintu itu digedor keras oleh Fahri. Dia heran kenapa Doni tidur sangat pulas. Sebentar lagi akan ada UKBI, ujian kemahiran bahasa Indonesia, dan Doni pasti akan telat. Doni, bangun Don. Fahri terus menggedor pintu itu sekuat tenaga. Namun tetap tidak ada jawaban. Ia lalu pergi ke lobi, meminta bantuan petugas hotel untuk membukakan pintu kamar Doni. Fahri takut ada hal buruk yang terjadi pada temannya itu. Anehnya saat Fahri kembali dengan membawa seorang petugas hotel, kamar Doni malah sudah terbuka. Doni tampak sedang mematuk diri di depan cermin. Don, buat gua panik aja lu. Ayo buruan, kita udah telat nih. Doni tidak menjawab. Dia tetap menyisir rambutnya di depan cermin. Don, sabar ri, ini gua lagi siap-siap. Akhirnya Doni bersuara, nada bicaranya datar dan tidak seperti biasanya. Fahri melirik lantai, mencari jelangkung yang mereka mainkan semalam, dan ternyata sudah tidak ada. Fahri menyuruh petugas hotel untuk pergi. Don, jelangkungnya mana? Ada di tas gua. Oh, ya udah yuk, buruan, udah pada mulai ujian tuh. Di ruang ujian, Doni tidak mengerjakan satu soal pun. Ia memandangi lembaran soal dengan tatapan kosong. Tangan kanannya menggenggam pensil. Semakin lama genggamannya semakin kuat. Pensil itu pun patah, membuat Fahri yang duduk di sampingnya terkejut. Lu kenapa Don? Gak apa-apa. Doni menggelengkan kepala. Dia mengambil kembali pensil yang sudah patah. Fahri melongokkan kepala. Dia melihat lembar jawaban temannya itu masih kosong. Kok masih kosong Don? Lu sakit? Gua bingung mau jawab apa. Doni menoleh ke temannya. Tampak kedua bola mata Doni merah. Lu begadang ya? Mata lu merah banget tuh. Iya,
Semalam gua nggak bisa tidur, jawab Doni. Akhirnya Fahri membantu temannya. Diam-diam ia menukar lembar jawaban lalu mengerjakan soal milik Doni. Tidak lama berselang, Doni beranjak dari tempat duduknya. Ia izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Doni hanya berdiam diri saja di wastafel, memperhatikan wajahnya sendiri di depan cermin. Seorang lelaki lalu masuk ke dalam toilet itu. Lelaki itu tidak lain adalah Harry, si resepsionis. Ia tidak memperhatikan seseorang yang sedang berdiri di depan cermin karena Harry sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Selesai buang air kecil, ia berjalan ke arah wastafel untuk mencuci tangannya. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat sosok wanita itu di cermin. Harry sangat ingat kalau itu adalah wanita yang pernah mati di kamar nomor 111. Namun saat Harry menoleh ke sebelah kanan, yang tampak adalah sosok Doni. Astagfirullah. Kedua tangan Harry bergetar. Tanpa berkata apapun lagi, Harry lari terbirit-birit. Di meja resepsionis, Harry menceritakan apa yang barusan ia lihat pada teman kerjanya. Sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang percaya pada cerita Harry. Pikir teman-temannya, mana mungkin ada setan di siang bolong seperti ini. Doni kembali ke ruang ujian. Lembar jawabannya sudah selesai dikerjakan Fahri. Panitia berkeliling untuk mengambil lembar jawaban peserta. Doni menyerahkan lembar jawabannya. Kali ini wajahnya pucat. Kamu sakit? Enggak kok, aku baik-baik saja. Kalau sakit berkabar ke panitia ya? Iya. Panitia itu berlalu dari hadapan Doni. Tapi Fahri masih bingung dengan apa yang terjadi pada temannya itu. Apakah karena jelangkung semalam? Tanya Fahri dalam hatinya. Fahri, antar gua ke kamar yuk. Ngapain Don? Gua mau nunjukin sesuatu sama lu. Apaan sih? Nanti biar lu lihat sendiri. Fahri pun mengiyakannya. Mereka beranjak dari ruangan itu. Di dalam lift, Fahri melihat tangan kanan temannya itu bergetar. Lu kayaknya sakit deh Don. Enggak kok, gua baik-baik aja. Doni menoleh ke temannya sambil tersenyum. Setibanya di kamar nomor 111, Doni menyuruh temannya itu untuk memeriksa sesuatu di samping tempat tidurnya. Ada apa sih Don? Fahri berlutut di samping tempat tidur itu. Ia mencari sesuatu yang ditunjuk temannya. Mana? Gak ada apa-apa. Belum sempat Fahri bangun, lehernya tiba-tiba dicekik dengan sebuah sabuk. Kepalanya diinjak ke lantai, membuat Fahri tidak bisa berteriak. Nafasnya tercekak di tenggorokan, air liur keluar dari mulutnya. Kedua matanya melotot, ia tidak bisa bernafas. Kedua tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti kecoa yang sekarat. Sebelum akhirnya ia tewas dengan leher yang menjulur keluar. Doni menyeret mayat temannya itu ke dalam kamar mandi. Setelah selesai, ia lalu kembali ke ruangan ujian untuk mengikuti acara selanjutnya. Selama coffee break, ia terus-terusan menatap Hilda yang ditatap sesekali tersenyum sambil mengangguk gugup. Teman kamu mana? Panitia menyentuh pundak Doni. Dia pulang. Hah? Pulang? Ke kamar? Bukan, dia pulang ke rumah. Panitia pun terkejut mendengar penjelasan Doni. Bagaimana mungkin ada peserta yang pulang begitu saja di tengah-tengah acara seperti ini? Kenapa dia pulang? Katanya ada urusan keluarga. Tapi seharusnya dia izin ke panitia.
Kalau begitu dianggap gugur ya. Doni mengangguk. Ia tidak sedikit pun menampakkan wajah panik. Acara dilanjutkan dengan beberapa seminar dari para ahli. Doni mengikuti seminar itu tapi tidak memperhatikannya. Tatapannya kosong. Ia sepenuhnya dikendalikan oleh sesuatu. Sesekali ia melihat ke arah Hilda. Tampaknya ada sesuatu yang ingin dia perbuat pada wanita itu. Semua acara formal selesai. Malamnya panitia mengadakan barbeque di pinggir pantai. Di sana sudah disediakan daging sapi dan ikan tuna yang siap dipanggang. Ada juga berbagai macam soft drink. Lampu-lampu kecil dipasang melingkar di pantai. Sementara deburan ombak membuat suasana semakin damai. Semua peserta terlihat gembira. Mereka berbaur, mengobrol satu sama lain, berfoto ria, dan bernyanyi bersama. Lain halnya dengan Doni. Sedari tadi dia hanya berdiam diri menghadap ke arah laut yang gelap. Dari kejauhan terlihat kelap-kelip lampu perahu nelayan yang sedang berburu ikan. Doni, Zainal menepuk pundaknya. Iya Nal. Si Fahri mana? Pulang. Katanya ada urusan keluarga. Zainal mengangguk-angguk. Lu kenapa diam aja sih? Ngobrol dong sama anak-anak yang lain. Nih, buat lu. Zainal menyodorkan sekalang minuman rasa jeruk. Doni mengambilnya. Terima kasih, Nal. Ya sudah, gua gabung sama anak-anak lagi ya, kata Zainal. Doni mengangguk, ia lalu menoleh ke arah Hilda yang sedang asik mengobrol. Tidak lama kemudian Doni menghampirinya. Ia mengajak Hilda berkenalan. Semakin lama Hilda merasa nyaman ngobrol dengan Doni. Lelaki itu membawa Hilda menjauh dari kerumunan orang. Mereka berjalan kecil menyusuri pinggir pantai. Bersambung.